peningkatan ibadah yang barangkali sebelumnya banyak yang tidak kita lakukan, maka di tahun depan mesti kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini hijrah kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu jemaah yang saya hormati, tak lama lagi kita akan masuk ke tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Sekarang kalau tak salah tanggal 23 Zulhijjah. Bulan depan masuk kita Muharram. InsyaAllah tahun baru hijrah ini bertepatan dimulai pada tahun 622 Masehi, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. 622 Masehi. Jadi kalau kita sampai umur panjang tahun depan, maka masuklah kita ke tahun 1448 Hijriah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan dari tempat ke tempat. Kalau di masa Nabi dulu, mereka hijrah dari tempat ke tempat, Makkah ke Madinah, tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri dan menjaga agama. Sebab Nabi Muhammad dan para sahabat telah terancam keselamatan kalau masih tinggal di Makkah. Ini ulah Abu Lahab, Abu Jahal. Kita tak terancam, Mbak. Kita hidup di desa baru, damai, sentosa, adem ayem, kan begitu, Pak? Nggak ada masalah. Kita aman-aman saja, sejahtera hidup kita.
Jadi kita tak perlu berpindah dari desa baru ke tempat yang lain. Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya apa? Hijrah kita itu apa? Hijrah kita hari ini Bapak Ibu adalah berpindahnya dari perbuatan-perbuatan yang barangkali yang telah berlalu kurang baik, tentu menuju kepada yang lebih baik. Peningkatan-peningkatan ibadah yang barangkali sebelumnya banyak yang tidak kita lakukan, maka di tahun depan mesti kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini hijrah kita hari ini. Bapak Ibu, biasanya kalau tahun baru itu, kalau pertukaran tahun baru Masehi Pak, itu Pak luar biasa. Para pemuda, para pemudi merayakannya luar biasa Pak. Bermacam bentuk kegiatan dilakukan. Minimalnya Pak bakar-bakar ikan. Kalau tempat kita, pergantian tahun baru Masehi, mereka tunggu bergadang semalaman. Mereka tunggu jam 12 itu Pak. Jam 00.00 itu mereka tunggu. Begitu pas peralihan tahun langsung diledakkan. Apa namanya itu? Mercon. Kembang api. Kembang api. Banyak ramai Pak. Sampai di tengah malam itu Pak, kita tak tertidur mendengarnya. Suaranya luar biasa. Hampir-hampir kayak Israel. Bomnya itu bom molotov. Bom. Nggak dengar Bu. Kurang kuat. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan itu kan mesti kita ganti. Kalau pertukaran tahun baru Masehi dirayakan, ditunggu peralihannya, lalu bagaimana dengan peralihan tahun baru Hijriah ini? Sini kan banyak kita kadang-kadang tak mengerti. Udah tahun baru Hijriahnya apa belum ini? Kadang ditanya bulan Hijriah itu tahu enggak? Banyak Pak orang kita tidak tahu itu Pak. Tapi kalau tahun baru Masehi, tahu dia Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tahu dia sampai Desember. Tapi kalau anak-anak sekarang, saya nggak tuduh Ibu. Anak-anak sekarang, coba dulu bilang bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau ditanya, nggak tahu Pak. Ini kan mesti kita tahu. Aku tak tanya sama Ibu. Kalau aku tanya sama Ibu nanti takut juga ketahuan Pak. Kemuliaan tahun baru Hijriah nanti pas bulan Muharram Pak. Bulan Muharram itu termasuk ke salah satu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah atau yang dimuliakan. Inna iddatu suhuri indallahi isna asara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan diciptakan Allah? Ketika dia ciptakan langit dan bumi. 4 bulan diantaranya adalah bulan yang mulia. Perbedaan panjang Bapak Ibu antara tahun Masehi dengan Hijriah itu dalam 1 tahun itu mencapai 10-11 hari. Lebih maju tahun Hijriah ketimbang Masehi. Sebab Hijriah itu
bilangan 1 bulan kalau tak 29 hari, 30 hari. Kalau Masehi ada yang mencapai 31 hari. Jadi dalam 1 tahun Hijriah itu maju 10 hari atau 11 hari. Dalam 100 tahun Masehi maka maju 3 tahun bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Jadi 3 tahun dia. Itu perbedaannya. Sebab bulan Hijriah itu Bapak Ibu hitungannya pas nampaknya hilal. Pas nampak hilal maka barulah masuk tahun baru atau masuk hari berikutnya atau masuk bulan berikutnya. Jadi dia lebih maju ketimbang tahun Masehi ini. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hijrah sesungguhnya itu, kata Rasulullah, man jahara su'a, siapa yang hijrah dari perilaku yang tidak baik kepada yang lebih baik, itulah yang dikatakan Nabi yang disebut dengan hijrah itu. Percuma hijrah tempat kalau perangai masih seperti itu juga. Percuma hijrah tempat kalau perbuatan baik itu tidak bertambah, tapi malah makin buruk. Jadi tidak mendapatkan makna daripada hijrah itu. Jadi Bapak Ibu, di bulan Muharram nanti Pak, ada keistimewaan-keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya Bapak Ibu? Di tanggal 10 Muharram disunnahkan kita melakukan ibadah puasa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa dia ditanya? Saumu Asyura. Nabi Pak pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keistimewaan puasa di tanggal 10 Muharram? Asyura artinya 10. Apa keistimewaannya, kata sahabat kepada Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kafara sanatal madiyah. Kata Nabi, penghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. Jadi kalau kita puasa di tanggal 10 Muharram nanti Pak, kita mendapatkan pengampunan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Amalan apa itu Pak bisa menghapus dosa 1 tahun? Maka kesempatan itu jangan pernah kita lewatkan. Berusaha kita di tanggal 10 Muharram nanti, saya mesti berpuasa. Kenapa? Karena akan menghapuskan dosa saya 1 tahun yang telah berlalu. 1 tahun itu Mas, nggak tanggung-tanggung dosa kita itu, karena nggak Mas hitungnya itu. Kalau dihitung mungkin pun tak terhitung. Banyak dosa kita 1 tahun itu. Dosa solat yang kita tinggalkan, atau solat kita lakukan tapi tidak penuh dengan kekhusyuan, solat yang lalai, atau dosa-dosa yang lain, dosa mencibir orang, itu dosa juga itu Bu. Mencibir orang lewat kawan, monyong mulutnya menunjuknya, kata dia sama mulutnya itu berdosa juga itu Pak. Itu hari ini bukan hanya perempuan, kami yang laki-laki ini pun kadang-kadang seperti itu juga itu. Nah, lewat kawan, kata dia menunjuk pakai mulut Pak. Itu berdosa. Pengupat. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, nerakawil bagi orang yang mengupat mencaci maki. Walaupun tidak mencaci pakai mulut langsung, tapi dengan gerakan dia, dengan lirikannya, seolah-olah menjatuhkan orang lain,
menghina orang lain. Oh, itu besar dosanya itu, Pak. Besar dosanya itu, Bu. Jadi ibu-ibu, kalau kumpul sama kawan-kawan, nggak usahlah banyak-banyak cerita tentang kawan. Lebih baik bercerita sama-sama, apabila perlu baca saja selawat, berselawat sama-sama. Tapi nggak enak rasanya, Bu, ya, kalau kumpul-kumpul baca selawat. Ini kenapa pula ibu-ibu ini kumpul di depan rumah baca selawat ini? Kata orang Mandailing, na alim maboti umat-umat na desa barui, merkumpul kelai di jerambah bagasi mersolawat dua lai. Jadi ibu-ibu itu dosanya luar biasa. Kita tetap berdosa. Maka kita lebur dengan puasa Asyura itu. Bu, puasa Asyura dulu, ini dulu ceritanya ini. Sebelum Nabi sampaikan kepada sahabat, ini puasa Asyura ini, orang Yahudi, orang Nasrani, ini mereka telah amalkan puasa Asyura ini. Ketika Nabi dan para sahabat melakukan sebuah perjalanan, begitu sampai ke satu kampung, masyarakat kampung itu lagi berpuasa. Mereka berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, kalian lebih berhak untuk mempuasakan 10 Muharram itu, kata Nabi kepada sahabatnya. Maka dari situlah baru ada perintah puasa 10 Muharram itu. Maka kita berpuasa 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau katakan, la in laqitu anil qabil la atusammanna tasi', kata Nabi. Andai tahun depan umurku sampai umurku tahun depan, kata Nabi, niscaya saya akan mempuasai tanggal 9 Muharram, puasa Tasu'a. Jadi Bapak Ibu, yang paling afdol di antara yang afdol tadi adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, 2 hari. Bisa. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 3 hari di awal, 3 hari pertengahan, 3 hari terakhir. Itu boleh. Tapi nanti kita sampaikan. Kenapa Nabi sampaikan, andai umurku sampai tahun depan, aku akan mempuasai tanggal 9 Muharram itu? Fungsinya Bapak Ibu, untuk membedakan dengan orang Nasrani, orang Yahudi, yang mereka mempuasai hanya tanggal 10 Muharram saja. Lalu Nabi ingin membedakan antara Yahudi Nasrani dengan umat Islam, maka Nabi akan mempuasai tanggal 9-nya itu. Jadi kita puasa. Lalu Nabi Muhammad SAW, afdalu sawma ba'da ramadhani, puasa yang afdol setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura, kata Nabi. Begitu besar keutamaannya. Setelah Ramadan, puasa Asyura. Itu yang afdal Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang Bapak Ibu, jauh-jauh sebelumnya Nabi ini telah sampaikan sebetulnya ini mempunyai keutamaan, tapi banyak manusia itu buta. Banyak manusia itu tak mengerti. Banyak manusia itu tak paham dia. Artinya ada kelalaian-kelalaian yang selama ini dia lakukan. Tak paham dia apa itu puasa Asyura. Atau dia tahu tapi tidak melakukan. Itu saja. Aku Pak Ustaz tahunya tentang puasa 10 Muharram itu. Tapi saya memang enggak mau berpuasa aja. Tahu dia tapi dia tidak mau melakukannya. Jadi ini Bapak Ibu kesempatan.
Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita ada upaya untuk melakukan hijrah yang sesungguhnya. Hijrah yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya perkara puasa-puasa ini saja Bapak Ibu, tapi juga perkara amal-amal dan perbuatan yang lain yang sepantasnya kita lakukan perubahan di tahun baru Hijriah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat ini di tahun-tahun sebelumnya banyak kekurangan-kekurangan amal ibadah kita, Pak. Baik berupa ibadah solat yang bolong-bolong. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan mengajari. Saya hanya sekedar menyampaikan. Kalau ibu mau amalkan, kalau tak mau terserah. Kan begitunya Mas. Nggak ada istilah paksa. Kalau banyak yang bolong-bolong selama ini kita tutupi berusaha di tahun depan ini. Bila perlu jangan tunggu tahun depan, mulai sekarang. Sebab tahun depan kita belum tahu entah sampai entah tidak. Nanti Bapak Ibu kita tunggu juga tahun depan. Rupanya nanti malam sudah ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru niat hari ini, malam ini ingin berubah di tahun baru. Belum nyampe. Besok sudah ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru termenung dibikin malaikat itu. Termenung dibikin malaikat itu Bapak Ibu. Jadi kita mesti perbaiki diri. Ini alhamdulillah ibu-ibu malam ini kulihat ramai kalilah malam ini kulihat dia. Ada perubahannya Pak. Kalau sebelum-sebelumnya kan 5 orang, 3 orang. Ini alhamdulillah banyak kemajuannya ini. Iya. Jadi yang di luar-luar itu Pak, yang tidak mau masuk ke dalam ini, kita khawatir Pak terbawa-bawa kebiasaan ini sampai ke akhirat nanti. Nggak mau mereka masuk ke dalam, mereka mau di luar aja. Takut kita terbawa-bawa sampai ke akhirat. Maksudnya Pak Ustaz, nanti di akhirat Pak, datang malaikat Ridwan penjaga surga. Mas, ayo masuk ke dalam surga, kata malaikat Ridwan itu. Jawaban dia, maaf malaikat Ridwan, kami udah biasa di luar aja katanya. Kami nggak usah masuk, kami di luar aja. Terbawa-bawa sampai ke akhirat. Jadi kita mesti lakukan perubahan namanya hijrah. Di dalam bahasa Arab kalimat hijrah itu ada 2. Ada hajara, ada panjang dia hajirun. Hajirun. Ada hajara. Kalau hajirun panjang itu berarti ada pemaksaan. Hajirun, ada pemaksaan. Bahwa Nabi Muhammad dan sahabat itu, mereka hijrah bukan kehendak hati Pak. Tapi karena terpaksa nyawa menjadi tantangan, maka mesti hijrah. Kalau hajara itu hijrah karena keinginan. Nabi dan sahabat bukan hijrah karena keinginan, tapi hijrah karena terpaksa. Enggak mungkinlah Bapak Ibu batu yang tajam, cadas-cadas, kemudian gunung yang begitu terjal, yang mesti dilewati bukan siang hari, tapi tengah malam Bapak Ibu mesti dilewati. Kalau tidak, nyawa menjadi tantangan. Kata Nabi Muhammad, ya Ali. Ali ini menantunya. Sekalian dia sepupu. Ya Ali. Jadi Pak Ali ini sepupu Nabi Muhammad. Ali bapaknya Abu Thalib. Nabi Muhammad bapaknya Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib kakak beradik kandung. Jadi Sayyidina Ali adalah sepupu sekalian menantu putri Rasulullah yang diambil oleh Sayyidina Ali. Berarti di dalam hukumnya Bapak Ibu, sepupu kita
boleh mengambil anak kita dalam hukumnya. Jadi jangan salah. Itu kan sepupu bapak, rapopo. Bukan rapopo, memang opo-opo. Memang masalah itu, Pak. Masalah. Dia bukan mahram tapi ajnabi. Boleh dia menikahi putri kita, sepupu kita itu. Itu di dalam hukumnya. Bersentuhan kulit batal wudu. Dia bukan mahram tapi ajnabi. Sayyidina Ali mengambil putri Rasulullah yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Jadi hati-hati. Ya Ali, kata Sayyidina Muhammad, aku telah diperintahkan oleh Allah, aku mesti hijrah malam ini. Dipanggilnya Abu Bakar oleh Rasulullah untuk kawan hijrahnya. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sementara kaulah dulu tidur di tempat tidurku, ya, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, baik ya Rasulullah. Labbaik. Siap, kata Sayyidina Ali. Jadi enggak ada kata bantahan. Siap ya Rasulullah. Labbaik. Baik. Jadi labbaik itu artinya baik. Siap. Lalu Sayyidina Ali tidur. Dipakainya selimut Rasulullah. Datanglah orang kafir-kafir Quraisy itu. Ingin membunuh Nabi Muhammad. Begitu selimut dibuka, rupanya Mbah Sayyidina Ali. Dipikir mereka Nabi Muhammad. Baru, mana Muhammad? Mana Muhammad? Ini Ali, bukan Muhammad. Padahal Pak, saat itu rumah Nabi Muhammad telah dikepung. Tapi tak nampak sama mereka Nabi Muhammad itu keluar dari rumah itu. Begitu sejarah sebahagian menceritakan. Kenapa? Karena di depan, di belakang, samping kiri telah tertutup. Ada penutup, ada hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak melihat Nabi Muhammad ini. Lalu Nabi Muhammad pergi bersama Abu Bakar, lalu sampailah ke sebuah bukit. 3 hari 3 malam lamanya mereka berada di bukit itu. Siapa yang mengantarkan makanan ke Nabi Muhammad dan Abu Bakar? Yaitu putri Abu Bakar sendiri yang bernama Asma. Asma. Jadi Asma itu putri Rasulullah, kakak beradik dengan Aisyah, istri Rasulullah, tapi beda ibunya. Dah pendakian begitu tinggi, jauh perjalanan. Tidak seperti sekarang Pak. Kok sekarang pula terangnya itu pakai listrik, nggak ada lagi masalah itu kalau sekarang. Udah ditempuh orangnya itu. Udah pakai kendaraan mewah ke jalan itu. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau dulu, jangan main-main. Binatang yang berbisa, kalajengking, ular dan sebagainya mengintai di jalan itu. Si orang perempuan lah Bu yang mengantarkan makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar ayahandanya. Jadi peran wanita ini Bu, nggak main-main ini. Inilah jujur ku bilang sama orang Ibu, peran wanita itu luar biasa. Nggak boleh dianggap remeh sama yang laki-laki. Perempuan itu lemahnya itu. Jangan katakan lemah. Yang lemah itu bisa menjadi kuat karena ada yang ada di dalam hati ini. Keyakinan, keimanan itu yang membuat dia menjadi kuat. Kalau kita yang laki-laki ini, kuat fisiknya nih Pak. Kalau fisik iya kuat. Kalau disuruh membawa beban, oh ya kuat kita. Tapi meskipun badan kuat, semangat tidak ada, enggak selesai juga. Yang perempuan memang fisik agak lemah, tapi semangat kuat, maka sampai juga. Seorang wanita, jadi ibu-ibu pun berperan aktif dimanapun.
Apalagi di rumah tangga, peran ibu itu bukan kecil, tapi luar biasa beratnya. Tak mampu kami mengemban tugas orang ibu itu. Nggak mampu kami yang laki-laki ini. Jadi kami yang laki-laki ini nggak usahlah banyak macam-macam. Sering itu saya sampaikan, yang laki-laki ini Pak, nggak usahlah sok menjadi raja di rumah. Ya Bu ya, sebab raja itu banyak uangnya itu. Ini masa raja uang tak banyak. Ini raja di rumah ini, kata suaminya sama istrinya. Datang istrinya, ditunjuknya muka suaminya itu. Jangan kau macam-macam. Raja itu kaya itu katanya. Ini kau belanja, kau kasih sama aku 100.000 seminggu. Raja apa kau ini? Raja itu mesti kaya. Jadi kalau nggak kaya, nggak usahlah menganggap raja di rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, peran ibu itu luar biasa yang dicontohkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perjalanan itu Bapak Ibu, itu lambang perjuangan itulah itu. 3 hari 3 malam, tak ada lampu. Kalau ada pencahayaan, nampak sama orang kafir. Harus dalam gelap itu Pak. Awak aja kadang-kadang berjalan di terang aja tersandung kaki. Ini mesti dalam gelap itu berjalan. Tapi karena cahaya iman yang ada dalam hati, tetap dia sampai membawa bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi iman itu penting. Ini adalah lambang perjuangan seorang perempuan kuat. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu Abu Bakar Bapak Ibu, sebelum mereka masuk ke dalam, dia bersihkan dulu ini, supaya Nabi Muhammad tidak terganggu oleh apa-apa. Mana tahu nanti ada kalajengking, ada ular dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, biarlah aku duluan masuk ke dalam. Untuk apa, kata Nabi Muhammad? Akulah dulu yang periksa tempat ini. Maka diperiksa oleh Abu Bakar, dibersihkan, lalu mereka masuk ke dalam, lalu mereka beristirahat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu berbaring dia di pangkuan Abu Bakar. Oh begitu Pak, berbaring Nabi Muhammad di pangkuan Abu Bakar dia. Sampai Nabi Muhammad tertidur, Abu Bakar terjaga. Dia sengaja tak tidur. Tiba-tiba ada air menetes kena wajah Nabi. Ada air menetes. Wahai Abu Bakar, apa ada hujan? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Lalu air apa yang mengenai wajahku ini? Jawab Abu Bakar, wahai Rasulullah, itu adalah air mataku. Wahai Abu Bakar, kata Nabi Muhammad, apakah engkau tidak ridho bersamaku? Apakah kau tidak senang ku ajak hijrah ini? Maka Abu Bakar menjawab, tidak ya Rasulullah, sungguh aku menginginkan hijrah ini. Jauh sebelumnya telah kusampaikan kepada engkau wahai Rasulullah, kita mesti hijrah. Aku ridho denganmu. Lalu kenapa engkau menangis? Wahai Rasulullah, kakiku disengat kalajengking, kata Abu Bakar. Rupanya kena bisa kaki Abu Bakar. Tapi dia tahankan, biarlah air matanya yang berkata bahwa rasa sakit itu luar biasa. Sakit rupanya Bu, disengat kalajengking itu rupanya. Ibu pernahnya disengat kalajengking? Oh enggak pernah. Ya ada yang pernah, ada yang tidak. Disengat lipan kira-kira? Pernah ya. Gimana rasanya Bu? Sampai ke ubun-ubun itu rasanya. Menetes juga air mata Bu. Menetes itu Pak. Jangankan kita yang laki-laki, yang perempuan yang kuat aja dia menangis. Apalagi kita. Oh kita ini Pak, walaupun laki-laki, lembut juga hati kita ini Pak. Bukan perempuan yang lembut. Yang laki-laki pun mudah itu menangis. Menangis Abu Bakar. Air matanya yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia obatilah Pak. Diobatinya yang kena sengat tadi.
Maka disebutkan di dalam kitab hadis bahwa kalau ada orang yang disengat oleh binatang yang berbisa, obatnya adalah surah Al-Fatihah. Ruqyah Al-Fatihah. Dulu Bapak Ibu, ada 30 orang sahabat Nabi disebutkan di dalam hadis itu. Pergilah mereka ke satu tempat. Lalu mereka singgah di satu kampung. Mereka minta kepada penduduk kampung itu agar mereka diterima sebagai tamu. Lalu orang kampung tak mau. Kami tidak mau menerima kalian sebagai tamu, kata penduduk kampung itu. Lalu mereka lanjut perjalanan. Sudah lanjut perjalanan, rupanya kepala suku orang kampung itu disengat binatang yang berbisa. Mereka obati, mereka usahakan dengan segala macam cara, tak sembuh-sembuh. Lalu penduduk kampung itu ada yang berkata, cobalah kalian kejar orang yang lewat tadi, mana tahu ada sama mereka obatnya. Datanglah satu orang, pergi dia kejar. Ya ayyuhar rahtu, wahai rombongan. Kira-kira begitulah bahasanya di dalam hadis itu. Inna saida ludira, sesungguhnya pemimpin kami disengat. Disengat. Adakah obat sama kalian? Kami telah berusaha tak sembuh-sembuh, kata mereka. Lalu salah seorang sahabat Pak menjawab, ada, kata dia. Ada. Tapi aku tak mau mengobatinya, kata dia pula Pak. Ada obatnya sama aku, tapi aku tak mau mengobatinya. Kalau tidak kita bikin perjanjian, kata sahabat ini. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya satu kandang kambing. Bukan kandangnya aja Pak, ikut sama kambingnya. Nanti kandang kambing aja. Upahnya satu gerombolan kambing. Saat itu 30 orang, maka 30 ekor disebutkan dalam hadis itu. Jadi Pak, mengobat disengat binatang yang berbisa seperti lipan, mereka minta tebusannya dengan 30 ekor kambing. Kali 3 juta satu ekor. 90 juta. 90 juta. Lalu mereka datang, diobatilah oleh sahabat tadi. Apalah obat yang dia baca? Yaitu bifatihatil kitab. Dibacanya surah Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu, kita pun bolehnya itu. Kalau ada kita yang tersengat, ada anak, entah siapa keluarga kita, atau bahkan orang lain, disengat binatang yang berbisa, maka bacalah surah Al-Fatihah itu, lalu pakai air ludah Pak. Kalau disebutkan di situ 3 kali, tapi keterangan lanjutannya ada yang mengatakan sampai 7 kali. 3 kali dibaca surah Al-Fatihah itu, ambil air ludah kita, dioleskan di situ atau langsung diludahi. Tapi jangan banyak-banyak. Ini serius Pak. Nanti yang kena sengat itu pas pula bibir kawan. Sama tawon kan, cap tawon itu. Bengkak setenju bibir itu. Lalu kata kawan, sini ku obati, kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru dikumpulkannya. Tidak seperti itu. Ambil, oleskan dia. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah diobati dengan Al-Fatihah ini, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun langsung sehat penyakitnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, sakit Abu Bakar pun langsung hilang. Ini yang dilakukan sahabat juga begitu. Sudah sehat, lalu mereka kasihlah beberapa ekor kambing ini kepada sahabat ini. Lalu kata yang lain, ini Pak, kalau sudah untung itu Pak, banyaklah itu kawan-kawan itu.
Kalau udah cerita untung, oh, kata yang satu, udah kita bagi aja, kata yang satu. Kita 30 orang, kambing pun 30 ekor. Masing-masing satu. Kita bagi aja. Datang kata yang mengobati itu, jangan, kata dia, aku takut mengambilnya ini. Sebab Nabi Muhammad belum pernah ajarkan kepada kita untuk mengambil upah dari mengobati surah Al-Fatihah ini. Namanya ruqyah. Jangan dulu ambil, nanti salah secara hukum. Kira-kira begitu. Jadi mereka konfirmasi dulu kepada Rasulullah. Jadi kalau dulu Pak enak, ada masalah konfirmasi kepada Nabi, ada masalah konfirmasi kepada Rasulullah, langsung dapat jawabannya. Kalau kita konfirmasi ke siapa? Asal enak, antam aja. Lalu pergilah salah seorang sahabat, dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mereka sampai ke tempat itu, maka yang satu bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diberikan hadiah beberapa ekor kambing, kata sahabat itu kepada Rasulullah. Dari mana kalian dapat upah apa, kata Nabi? Kami tadi di satu kampung ada orang disengat, kami obati, lalu dikasih upah kambing ini. Kami tidak mau menerimanya ya Rasulullah sampai engkau berikan fatwa atau jawabannya. Kata Nabi, apakah kalian tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Maknanya boleh kita ambil upah dari mengobati ruqyah ini dari surah Al-Fatihah itu. Lalu di ujung hadis itu Nabi berkata, kata Nabi, bagi kalianlah kambing itu, tapi kalian jangan lupa bagianku, kata Nabi. Begitu Pak, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa agar sahabat itu menerima upah ini tidak merasa salah, Nabi langsung mengatakan, jangan lupa bagian saya, kata Rasulullah. Lalu sahabat pun mengasihlah bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit di luar tema ini. Lalu hadis itu ada yang mengatakan, kalau mengobati orang dengan surah Al-Fatihah boleh kita ambil upahnya. Berarti mengambil upah dari mengajar orang Al-Quran maupun Iqra pun boleh diambil atau diterima upahnya. Misal ibu buka pengajian anak-anak Iqra Al-Quran, TPA, ibu buka. Upah mengajari itu ahakku, kata Rasulullah, itu lebih pantas. Kullu syai'in haqqun. Mengambil upah dari sesuatu itu boleh. Dan mengajari Al-Quran ahakku. Dia menggunakan isim tafdil, menunjukkan lebih pantas diterima. Jadi kalau ada ibu mengajar mengaji, lalu datang wali murid, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Anakku telah 1 bulan full dia mengaji tempat ibu. Ini upahnya atau gajinya. Jadi ibu enggak usah bilang, enggak usah lah, bawa aja lah, aku ikhlas kok, bawa aja. Udah dibawa sama ibu tu uangnya, kena dalam hatinya, kenapa lah aku ambil tadi, kata dia. Ini aku sampaikan sama ibu ni, bolehlah ibu ambil ini upahnya itu. Ahakku, kata Rasulullah. Itu yang lebih hak, lebih bagus. Hari ini banyak yang mengatakan itu, Pak. Berjumpa saya sama kawan di warung. Apalah katanya sama saya, Pak Ustaz, ada yang ingin kutanyakan, kata dia. Apa itu, Mas? Bukankah menerima upah daripada ceramah itu menjual agama dengan harga yang murah, kata dia sama saya, Pak. Jadi dia menginginkan kalau mengisi perwiritan semacam ini, ku bilanglah nggak usahlah dibayar, saya ikhlas kok. Begitu maunya dia. Dia menganggap menjual agama dengan murah. Bukankah mengajarkan Al-Quran itu, kata dia, adalah ibadah. Enggak usah kau terima upahnya, enggak boleh, kata dia.
Lalu ku sampaikanlah hadis yang ini, baru dia terdiam. Baru dia diam. Dia anggap kita menjual agama lain, ibu yang ceramah ini. Mereka anggap mengajar mengaji itu menjual agama kalau dibayar kita, Pak. Padahal tidak. Itu yang paling bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka terakhir kita mesti berusaha untuk hijrah kepada yang lebih baik. Adapun kekurangan-kekurangan kita yang telah lewat, kita isi di tahun depan ini. Kita usahakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura, pelebur dosa satu tahun yang telah berlalu. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.